Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya jualah pada siang, sore, bahkan malam hari ini kita masih menyempatkan melangkahkan kaki kita ke Masjid Tarbiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bangka Selatan ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Hadirin jamaah salat maghrib yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa melaksanakan salat wajib berjamaah, salat maghrib. Salat maghrib adalah perintah Allah, sedangkan berjamaah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal pahala buat kita. Satu langkah kita ke masjid ini akan diganjar dengan pahala, dan satu langkah lagi akan menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa, baik itu dosa yang kita sengaja maupun tidak disengaja. Hadirin jamaah salat maghrib yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan menyampaikan tentang pentingnya profil kader dan nilai perjuangan tokoh-tokoh Muhammadiyah terdahulu. Nah, ada suatu ungkapan kader militan adalah kader yang bernyali. Ini sudah dituangkan atau disebutkan oleh tokoh Muhammadiyah Babel, yaitu Bapak Sofyan Sauri almarhum, yang beliau juga ketua Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu mendapatkan syafaat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Nah, itulah salah satu kader militan, kader yang bernyali. Ya. Kemudian ada lagi satu ungkapan dari Jenderal Sudirman, sungguh berat jadi kader Muhammadiyah. Ragu dan bimbang, lebih baik pulang. Kan tidak dibayar maksud Pak, ya kan? Jadi ikhlas, di kemana-mana, lagi ke pengkal, bukan dapat duit, ngeluar duit, kadang bini lah merengot, nengok kita acara kan. Nah, oleh sebab itu, ya, kalau memang tidak ikhlas, ya, atau memang berat jadi kader Muhammadiyah, ragu dan bimbang, lebih baik pulang. Uruslah dunia. Nah, itulah kira-kira bahasa betul kan? Siapa kader Muhammadiyah itu? Nah, ini yang perlu kita tahu. Siapa kader Muhammadiyah itu? Kader Muhammadiyah adalah tenaga inti dalam persyarikatan yang menggerakkan organisasi ke arah tercapainya tujuan persyarikatan. Jadi kader Muhammadiyah itu dia biasa bergerak di seluruh aum dan ortom mana saja. Nah, dialah nanti yang akan menggerakkan, tenaga inti ini menggerakkan organisasi ke arah tercapainya tujuan persyarikatan. Misal contoh di pimpinan daerah kita, ya, pimpinan daerah Muhammadiyah itu ada 9 pimpinan. Ada 9 pimpinan inti yang seharusnya menggerakkan roda persyarikatan Muhammadiyah di Bangka Selatan. Namun karena kesibukan masing-masing kawan, hanya 4 dari 9 itu yang
yang terseok-seok, ya, yang berjalan apa adanya. Nah, itulah kira-kira bahasa. Kemudian bagaimana profil kader Muhammadiyah itu? Apa saja yang kita ketahui untuk menjadi profil kader Muhammadiyah itu? Yang pertama adalah berkomitmen. Nah, ini susah tentang komitmen ini kalau kita tidak benar-benar, ya. Komitmen kadang di, kadang enggak, kan? Kadang mentengah angin tengah bagus, di rapat kan. Kadang-kadang menangin tengah jat, ada lagi rapat. Nah, saya teringat, ya, perjuangan kisah almarhum Bapak Sofyan Sauri itu. Ketika beliau misalnya ada tugas ke Tobuali, tugas dari Basnas, beliau selalu menyempatkan mampir di Muhammadiyah kita. Padahal umurnya lah sepuh lah. Umur lah 70 lebih tahun. Kita kadang-kadang malu umur yang baru 30, 40 diajak rapat. Seminggu sekali, sebulan sekali, ada banyak alasan. Beliau dari Pangkal Pinang, ya, dari ibu kota provinsi, hadir begitu semangatnya. Ini menjadi sebenarnya motivasi buat kita. Kemudian yang kedua, nah, apa yang dimaksud dengan komitmen itu? Komitmen itu keberadaan kader bukanlah sekedar keterlibatan secara fisik, tetapi dituntut lebih fundamental. Karena komitmen merupakan perpaduan ikrar batin, kesetiaan, dan tindakan memperjuangkan misi Muhammadiyah dengan sepenuh hati. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, profil kader Muhammadiyah itu adalah konsisten, ya, konsisten. Berkesesuaian antara perkataan dan perbuatan, keputusan dan kegiatan teori serta tindakannya. Kadang-kadang enggak kita, ya, keperkataan macam ini, perbuatan lain. Nah, itu yang tidak konsisten maksudnya. Nah, harus konsisten. Misal contoh, kita ingin supaya program kajian ini jalan, ya, lah dibuat jadwal, bagus-bagus. Kalau ada yang nanya, "Lagi jalan tak kegiatan kita ini?" Nah, itu yang tidak konsisten tuh. Ya, seharusnya tidak perlu nanya, asal jadwal kita berangkat. Ya, asal jadwal kita berangkat, walaupun tidak ada jadwal berangkat. Kita dengar orang lain boleh. Sebenarnya Bapak sedih, ya, atau Bapak iri sebenarnya dengan masjid kita ini, nih, ya, masjid kita ini, ya deh, walaupunnya 2 orang, 3 orang, kajian tetap jalan. Nah, Bapak selaku ketua masjid di tempat yang Bapak tinggal tuh sedih tidak ada kajian. Ini baru jalan kemarin. Seminggu sekali kajian. Kita tiap malam. Tak ada masjid yang tiap malam kecuali di Masjid Tarbiyah. Masjid Alisan saingannya, ya, satu lagi. Kemudian yang ketiga, memiliki kompetensi, ya, kemampuan dan kecakapan. Salah satunya kompetensi keberagaman. Nah, apa saja kompetensi keberagaman itu? Nah, ini kadang-kadang kita yang seorang kader Muhammadiyah juga harus tahu. Yang pertama, kemurnian akidah. Ya, kemurnian akidah. Kemudian yang kedua, ketaatan beribadah. Kemudian yang ketiga, keikhlasan. Keempat, sidik, jujur, dan dapat dipercaya. Kelima, amanah, diberi tanggung jawab. Jangan diberi tanggung jawab, au rete, tapi tidak dilaksanakan. Gitu. Diberi tanggung jawab sebagai seorang pegawai, guru, atau sebagai ketua, rete, au, ambil, tangkap terus, tapi tidak dilaksanakan. Kemudian yang keenam, berjiwa gerakan, ya, semangat aktif dalam bermuhammadiyah sebagai panggilan jihad. Nah, malah macam ini dikatakan sebagai panggilan jihad bermuhammadiyah itu, ini harus besok misal kami, ya, besok berangkat kenapa, ya? Adapun tugas yang lain kita kesampingkan, berangkat dulu. Masalah badan letek lah, ya, pacaklah Allah ngatur, ya, diberi kesehatan yang luar biasa, ya. Kemudian seorang kader Muhammadiyah itu harus memiliki kompetensi akademis. Nah, ini jangan lupa juga nih. Yang pertama patonah, yang kedua tajdid, pembaharu dan berpikir maju, jangan pull out berpikir, kan? Berpikir zaman dulu. Kemudian istiqomah dalam lisan, perkataan, dan perbuatan. Kemudian etos belajar, semangat, kemauan keras macam ini kita belajar, ya kan? Harus belajar, selalu mengembangkan diri, mencari dan memperkaya diri.
Ya, jangan merasa sok lah pecah ilmu kita ngak ngerurang, enggak pecah. Ya, ketika kita berada di menjadi jamaah, kita harus siap, harus menjadi jamaah. Kemudian harus moderat dalam berpikir, bersikap dan bertindak. Nah, itu kompetensi akademis yang harus dimiliki oleh kader Muhammadiyah. Wah, berat Pak jadi kader Muhammadiyah ini rupanya. Berat. Bimbang dan ragu pulang. Dihoro pada pulang, ya kan? Nah, pulang berani. Oh, mentah-mentah lari pulang kalah beringkas pulang, ya. Yang ketiga, kader Muhammadiyah itu harus punya kompetensi sosial kemanusiaan dan kepeloporan. Jangan di belakang terus, ya. Disuruh imam maju, disuruh azan, disuruh komat, disuruh orang masuk dalam kubur, jangan. Jangan masuk, ya. Nah, apa saja kompetensi sosial itu? Yang pertama, kesolehan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Jangan sampai ngurus orang, kan? Keluarga kita kacau balau, kan? Kemudian pribadi kita kacau, lah mimpin orang, nah itu kurang bagus juga. Maka harus ada kompetensi sosial kemanusiaan. Yang kedua, kepedulian sosial. Made nengok kawan kira-kira perlu dibantu, segera ambil tindakan. Jangan entar ke lazismu, entar ke lazismu. Ambil tindakan, apa yang harus kita lakukan? Kelak lazismu itu akan support, gitu ya. Kemudian suka beramal. Suka beramal, menadai sesuatu yang jangan tanggung-tanggung, tangkap, tolong. Nah, gitu ya. Kemudian tablik, komunikatif dan mahir membangun jaringan. Ini penting ya. Ternyata kesuksesan itu salah satunya adalah yang menentukan kesuksesan, kehebatan seseorang itu adalah jaringan. Tidak pacak kita menyai begowe orang. Jaringan menentukan. Contoh misal kawan kita kan nak masuk ke komisioner apapun. Tanpa jaringan tidak bisa sendiri. Ada kawan kita itu tanpa jaringan. Sampai hari ini tidak pacak masuk. Ya kan? Karena dia hanya sendiri jamaahnya. Coba kalau dia dengan jaringan, insya Allah dia bisa masuk ke komisioner manapun. Menang. Kan? Masuk bapak, menang. Dari dulu. Nah, tidak kawan gue itu kan. Kemudian inovatif, menemukan hal baru dan memajukan organisasi. Jangan malah mencemooh, tapi apa Muhammadiyah nih. Tapi apa IPM nih? Tapi apa muda? Jangan seperti itu. Kalau ada hal yang perlu didialogkan, didiskusikan. Wah, cek ketua kita Muhammadiyah nih, pimpinan pemuda misalnya atau pimpinan ortom lain kurang. Oh ya, yuk kita kumpul ngajak kawan. Janganlah ngajak rapat luar biasa. Bahaya nih ya. Jangan ngajak rapat luar biasa, nih bahaya. Tapi harus didinginkan dengan ajak rapat. Permasalahannya bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Kita belum berbuat, kan? Kemudian berikutnya kompetensi keorganisasian. Nah, ini jelas ini ya. Harus menadai kegiatan, bergabung di semua ortom. Ortom apapun ada kegiatan. Jadi kita harus bergabung di kompetensi. Nah, berikutnya hadirin jamaah salat maghrib yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ini bukan hanya untuk Muhammadiyahan. Kita menjadi kader-kader militan dakwah di lingkungan kita juga harus seperti ini, bukan hanya kader Muhammadiyah. Kita sebagai kader Islam, umat Islam juga harus seperti ini. Kemudian kebetulan Muhammadiyah ini satu organisasi yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, jangan sampai kelak mendak di Muhammadiyah dan itu loh, jangan. Semuanya. Nah, tapi kita sebagai kader unggulan Muhammadiyah ada ciri khas khusus. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disampaikan oleh Nyai Dahlan saat berbaring sakit. Nah, ini perlu nih sebagai motivasi kita. 1. Hendaklah kamu jangan sekali-kali menduakan pandangan Muhammadiyah dengan perkumpulan lain. Jadi malah jadi ketua, sekretaris atau bendahara di Muhammadiyah, jangan jadi ketua, sekretaris, bendahara di ortom lain. Lah itulah jadilah. Itu kawam gawe dak habis, Pak Penjoni dak habis gawe. Betambun gawe. Ya kan? Nih jadi dia manakan jadi ketua PGRI, lah menduakan. Ketua MKKS, tapi MKKS organisasi profesi beliau ya, maksudnya ormas yang lain maksudnya. Kalau misalnya di satuan pendidikan beliau tidak masalah. Tapi kalau ormas lain misalnya, dia juga memimpin MUI, jangan. Ya, berilah kesempatan kepada orang lain. Nah, kalau mau maju ke MUI, mundur di Muhammadiyah.
Jangan menduakan. Makanya saya dari dulu tidak mau dipilih menjadi ketua BKPRMI Kabupaten Makassar Selatan. Anggota ada PP. Kadang-kadang kegiatan nimbrung. Ketua kan tanggung jawabnya besar. Saya harus mundur. Kemarin saya dipilih sebagai bendahara LPTQ. Mundur Bapak Danang. Karena saya bendahara Muhammadiyah. Kemudian alhamdulillah kemarin diajak IPHI. Boleh kata saya jangan dimasukkan di struktur inti, tapi di anggota biasa silakan, tidak apa-apa. Itu yang maksudnya. Yang kedua, jangan sentimen, jangan sakit hati kalau menerima celaan dan kritikan. Ini dikritik hiket, malah merajuk, ngak ke masjid, ngak ke sekolah, ngak ke ormas. Muat status, muat status ya. Baru sedikit dibeli celaan, kritikan, lah sentimen. Yang tidak boleh. Ini pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan pesan aku. Ya, yang harus kita pahami betul-betul sebagai kader Muhammadiyah. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan sombong, jangan berbesar hati kalau menerima pujian. Ya, ini mentang-mentang hebat Pak Spendi itu. SMA Muhammadiyah tuh gara-gara dia lah pret. Mendak dia guru, mendak dia pegawai, mendak dia kan macam tu SMA itu. Ya. Tidak ada seperti itu. Ini berkah pegawai, kemudian guru dan siswa bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Menyurang aku, tidak baca. Itu jangan mentang-mentang dengan pujian ya. Kemudian yang keempat, jangan jubria. Apa pelik jubrian? Ujub, kibir, ria. Ya. Apa kibir nih? Ujub nih membanggakan diri ya, ria. Hampir mirip ya. Kibir nih yang kita belum tahu. Cari di Google ya. Kemudian yang kelima, dengan ikhlas murni hatinya kalau sedang berkembang harta, pikiran dan tenaga, ya. Nah, yang keenam, harus bersungguh-sungguh hati dan tetap tegak pendiriannya, jangan was-was. Aku nih cocok di Muhammadiyah. Cocok beda kuno. Cocok lah Muhammadiyah, pengikut Muhammad. Ngapa beda cocok? Ya. Kalau Ahmadiyah berkembang dengan pesat, enggak jelas, kan? Kita Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Bagaimana pengikut Nabi Muhammad? Melaksanakan 7 sunnah harian. Bagaimana 7 sunnah hariannya? Yang dijelaskan oleh Pak Harta dulu, yang diterapkan oleh SMA dan SMP Muhammadiyah. Apa yang harus kita jaga? Jaga wudhu, ya. Jaga wudhu supaya kita terhindar dari pengaruh setan, malaikat dekat terus, ya kan? Berpikir jernih, wajah dinampakkan kesolehannya, menjarang wudhu, seram wajah, kan? Seram wajah. Nah, itu yang hal-hal yang dipesankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang disampaikan oleh Nyai Ahmad Dahlan saat berbaring sakit. Nah, sedangkan nilai-nilai perjuangan dan tokohnya banyak ini ya, dari mulai Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai tokoh-tokoh yang lain. Nah, saya pikir ini nanti akan saya bagikan di grup ya untuk setelah ini. Nah, sebenarnya ini ada satu ungkapan, tahukah kamu orang yang mendustakan Muhammadiyah? Kalau yang di surat apa itu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, kan? Itu orang yang menghadiri anak yatim. Surat apa itu? Al-Ma'un. Nah sekarang nih, tahukah kamu orang yang mendustakan Muhammadiyah? Ayo, para nih. Ustadz Panani. Tahukah kamu orang yang mendustakan Muhammadiyah? Apa itu? Nah, yaitu orang yang melupakan kader Muhammadiyah, menggerogoti amal usaha Muhammadiyah, serta tidak peduli pada prahara keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Mereka itulah yang lalai terhadap amalnya karena hilang nilai keikhlasannya. Di dalam Muhammadiyah gawe ya, dia kan pegawai di Muhammadiyah misalnya di Aumnya. Dia ngeritiknya itu tidak di dalam forum. Sekali di luar forum, pape gitu dia. Padahal diberi kesempatan. Di luar dia menjelek-jelekan Muhammadiyah. Dia bekerja di Muhammadiyah. Ini adalah salah satu orang yang mendustakan Muhammadiyah. Ya. Misalnya kalau ada proyek kan? Contoh misalnya ada proyek di Muhammadiyah itu. Belum bercakap,
untung, kelak cakap untung, kerjakan dulu. Ya, inilah nanya berapa ujung, berapa untung ah? Jangan seperti itu. Untungnya itu untuk membangun Muhammadiyah lagi. Kalau Bapak berpikir dulu, kalau untung Muhammadiyah RKB, nah pembangunan RKB Muhammadiyah dari mulai 2011 sampai sekarang, lah mobil Fortuner, Bapak zaman nih, zaman. Ya, alhamdulillah, untungnya dari proyek-proyek kita itu, kita beli tanah di sini, dapatlah masjid, SD, SMP. Bapak berpikir dulu, untuk pribadi, bukan zaman ini nyupir, yang apa nama tuh, Fortuner, lama. Tapi berpikir ke arah. Nah, ada satu lagi ya. Ada pernah dengar hidup-hidupilah Muhammadiyah? Jangan mencari hidup di Muhammadiyah kan? Itu dulu kan? Nah, sekarang ini hidupi Muhammadiyah, niscaya kita akan hidup bersama Muhammadiyah. Tak mungkin kita tidak ada nyari hidup di Muhammadiyah, pasti nyari hidup, Pak. Ya, tapi hidupi Muhammadiyah, ya kita kembangkan Muhammadiyah, niscaya kita akan hidup bersama Muhammadiyah. Kalau dulu kan hidupi Muhammadiyah, kalau kan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Macam mana tidak mencari hidup di Muhammadiyah? Kita jadi Muhammadiyah. Tetapi kita rubah hidupi Muhammadiyah, niscaya kita akan hidup bersama Muhammadiyah. Ada yang gorengan, ya. Nah, itu yang Bapak maksudkan. Maksudnya kalau kita bekerja di amal usaha Muhammadiyah, jangan loyo, jangan mikir honor, jangan mikir kecek gaji, jangan mikir pegawai lah pacak pimpinan yang akan mengusahakannya. Nah, kami itu berpikir bagaimana guru-guru SMA, guru SD, SMP, SMA itu nanti juga sama nasibnya dengan P3K dan apa namanya itu ASN, malah lebih dari Pak Ponco sebagai ASN. Buktinya sudah ada yang di Jawa itu karena diurus benar-benar, karena dihidup benar-benar, ini saya akan hidup bersama Muhammadiyah. Kelak itu kami berencana dengan Pak Ponco dan teman-teman akan membuat tunjangan sertifikasi dan tunjangan kinerja ala Muhammadiyah Bangka Selatan. Ya. Nah, sekarang baru kami bisa tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan. Ya. Kelak ada tunjangan ibadah, malah tunjangan umroh, tunjangan haji. Ini sudah saya dapat ilmunya dari SMA Muhammadiyah Sidoarjo. Gaji kepala sekolah 7 juta plus mobil dinas Honda terbaru, Honda Civic City terbaru. Wakil kepala sekolahnya ada 4, semuanya Innova. Innova kan yang macam Pak Ponco, Innova yang terbaru. Innova apa namanya, Pak? Nah, Rebon, Dato' lah bermimpi itu Innova itu bakal dirubah ke Innova, ya. Wakil kepala sekolahnya, makanya di sana jadi kepala sekolah SD SMP Muhammadiyah itu kebanggaan. Diseleksi seperti seleksi kepala sekolah negeri. Pakai psikotes. Normal peda nih jadi kepala sekolah kan. Nah itu. Jangan-jangan jadi kepala sekolah ngentam duit mah kula, bahaya tuh. Kan? Nah, itu ya. Kita harus sama-sama. Saya yakin di SD juga begitu ya, di SMP juga begitu. Hidup-hidupilah SD ini. Tenang-tenanglah di SD ini. Ya, mana ikut tes silakan ikut tes. Tapi setelah ikut tes, jangan ditinggal SD SMP ini. Ya, jangan ditinggal. Kelak misalnya kalau dapat PNS, kembali lagi Muhammadiyah. Kan? Mendapat di Muhammadiyah tiap bulan atau tiap minggu kirim transfer ke ini. Ya, supaya hasilnya berkah gitu, Mulan ya. Ini kelak Mulan mentang-mentang nggak jadi PNS ya, ASN setelah ini lulus, selamat tinggal, goodbye my love. Jangan. Kalau Anda lulus PNS, segera kembali ke Muhammadiyah. Kalau Anda jadi dokter, kembalilah ke Muhammadiyah. Kalau Anda jadi, walaupun jadi dokter negeri, tapi jangan lupa Muhammadiyah. Tiap minggu kirim ke lazismu, kirim ke tarbiyah. Duit lah, supaya berkah. Ya, tadi lumki. Demikian ya, mudah-mudahan kita akan selalu dirodai, selalu disemangati, selalu diberikan motivasi untuk bergabung di Muhammadiyah ini. Insya Allah kita akan niat amal dan sampaikan. Insya Allah. Demikian mungkin kultum singkat ya tentang
profil kader Muhammadiyah maupun profil kader umat Islam pada umumnya, pada khususnya Muhammadiyah, ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu mengintrospeksi diri dan selalu berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama melafazkan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.